Jangan lagi dan aroma di Malam semua. halo ini nong ya Malam ini biasa malam. Mama kasih makan. Aturnya yang tulis yang korek itu yang korek itu. Satu dua, masih dengar jelas? Ya, terdengar jelas. Oke. Jelas. Untuk Makasih Om. sekolah Kedang nanti untuk jawaban semua kan? Untuk menjawab semua jawaban umat. Iya. Nanti ya, untuk saat ini masih dibuka speakernya, tapi saat nanti kita akan mulai, saya akan mematikan mute all, jadi hanya Ibu Petrus Olah saja yang akan menyala, begitu juga dengan Diakon, supaya tidak jadi, tapi semua tetap menjawab sesuai dengan jawaban umat. Hanya yang terdengar suara dari Ibu Petrus saja. Seperti biasanya, saat kita ikut jawaban, hanya satu orang saja yang akan terdengar suaranya. Yang lain akan mute all. Coba berdiri kelas. Duduk. kita terbang mama aku tidak mau, aku mau tidur aja.
Diakon Tony, apa kita bisa mulai sekarang sambil menunggu umat yang lain? Ya. Baik. Oke. Kebetulan Pak Ketua masih sementara perjalanan dan Pak Wakil masih belum bergabung. Jadi ada perwakilan Pak Sekretaris, bisa nyalakan speakernya. Sekretaris menyerahkan ibadat kita kepada diakon. Tidak boleh. No. Pak Fen, bisa di-unmute, pilih unmute. Pak Fen Mosa. Oh, kita bisa mendengar suara. Oke, baik. Oke. Mungkin karena gangguan jaringan. Baik, kami mewakili umat KUB Santa Monica akan ibadat syukur Pesta Nama Pelindung Santa Monica kepada Diakon Tony. Baik, Bapak Ketua, Wakil, Sekretaris, para pengurus, juga umat sekalian di KUB Santa Monica. Selamat malam untuk Anda sekalian. Malam. Ya, selamat. Kita akan bersyukur bersama untuk merayakan Pesta Pelindung kita yang hari ini bersama dengan gereja sejagat kita merayakan Pesta Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus. Karena itu sebagai KUB yang berpelindungkan Santa Monica, kita berkumpul walaupun secara virtual, secara online, kita berdoa, berterima kasih, sambil memohon agar perjalanan kita sebagai satu komunitas basis, juga sebagai sesama bersaudara di dalam KUB ini tetap dirahmati dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saya undang kita sekalian untuk menyiapkan batin kita siap untuk mengawali rangkaian ibadat kita ini dengan baik, Bapak, Mama, adik dan kakakku sekalian, marilah kita mengawali ibadat kita ini. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selamanya. Nanda, sekarang tidak ada lagi hal di dunia ini yang memberikan aku kesenangan. Aku tidak tahu apa yang sekarang mesti aku lakukan atau mengapa aku masih di sini. Semua harapanku di dunia ini sekarang sedang terpenuhi. Demikian kata Santa Monica tatkala melihat Agustinus. Bahkan ketika Agustinus ingin menjadi imam Tuhan, kita bisa bayangkan seberapa dalam hati seorang ibu. Seorang anak bagi seorang ibu itu adalah hidupnya. Bapak, Mama,
adik dan kakak, saudara, saudariku sekalian, anak-anak Monica yang terkasih. Selamat malam untukmu semua dan selamat merayakan pesta pelindung komunitas basis Anda. Malam ini kita berjumpa lagi bersama-sama mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi kita sekalian. Melalui perayaan pesta pelindung KUB kita dikumpulkan untuk sama-sama berterima kasih atas rahmat besar yang kita terima melalui pelindung kita Santa Monica. Kita malam ini sebenarnya sedang merayakan perayaan besar. Perayaan sukacita, perayaan tentang cinta yang terbayangkan dalamnya. Sekalipun melalui media virtual ini, marilah kita bersyukur, marilah kita berdoa, dan marilah kita mempersembahkan kelompok kita ini dengan segala rencana dan intensi kita bersama. Semoga Tuhan senantiasa merahmati kita, agar persaudaraan kita di dalam komunitas ini tetap mekar, terjaga, dan segala yang kita niatkan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam ibadat ini juga kita mempersembahkan jiwa dari almarhum Bapak Martinus Dombat, ayah dari Bapak Mikhael Jonta, yang pagi tadi telah dipanggil pulang kepada Sang Kali Manggarai. Agar ibadat syukur dan permohonan kita ini berkenan di hadapan Tuhan, maka marilah terlebih dahulu di awal perayaan ini kita mengakui segala kelalaian, kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, pada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria dan kepada para malaikat kudus dan saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah. Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penghibur orang berduka cita, dengan belas kasih Engkau sudah menerima cinta kasih dan air mata Santa Monica demi bertobatnya Santo Agustinus putranya. Semoga berkat pertolongan mereka berdua, kami menangisi segala dosa kami dan memperoleh kasih sayang serta rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Tesalonika. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti, tetapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup istrinya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan,
bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal inilah, jangan ada orang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Sebab Tuhan akan membalas semuanya itu, sebagaimana dahulu telah kami katakan dan kami tegaskan kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Syukur. Mazmur tanggapan, refren, bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, semesta alam, langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Benar. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. 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 Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan ikan. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saat. Demikianlah Injilku. Terpujilah Kristus. Baik, para pengurus KUB, Bapak Mama, adik dan kakak, saudari dan saudaraku sekalian yang terkasih, selamat malam. Malam untuk semua. Ada yang bilang beriman itu luka. Malam. Ada pula yang bilang percaya itu sakit. Ada yang bilang keyakinan itu tragedi. Bahkan orang ateis itu bilang agama itu candu masyarakat. Candu. Kalau dipikir-pikir secara logika manusia, mungkin benar adanya. Mungkin benar. Kita manusia identik dengan hal-hal yang tampak. Lilin ini ada di depan saya. Yang di depan mata kita. Yang secara kasat mata dapat kita indrai. Dapat kita tangkap. Di luar itu, segala sesuatu adalah antara-antara. Ya atau tidak. Benarkah? Dia pikir ke depan tapi masih 10-10. Antara-antara. Kita tidak sabaran, kita manusia. Kita sulit menunggu, apalagi menunda. Maunya kita itu sekarang. Di sini. Jelas. Nyata. Beriman tidak demikian. Ibu bapak, saudari dan saudara. Beriman memang mungkin menyakitkan. Tapi kelebihannya ialah bahwa dalam iman itu terkandung harapan. Harapan. Harapan inilah yang harusnya mendasari keberimanan kita. Sebab jika kenyataan mengalihkan harapan kita, kita sebenarnya tidak pernah percaya. Tidak. Pengalaman ke-10 gadis dalam Injil suci yang kita dengarkan pada malam hari ini sesungguhnya mengarahkan pandangan kita untuk belajar membedakan, sekaligus belajar menjadi orang yang beriman sejati. Dalam perumpamaan itu, Yesus menceritakan tentang bagaimana 10 gadis tadi yang pergi untuk menunggu pengantin dengan membawa pelitanya masing-masing. Diceritakan bahwa ada 5 gadis bodoh pergi dengan hanya membawa pelita tanpa minyak. Sementara 5 gadis yang bijaksana, mereka pergi tidak hanya membawa pelita, tetapi juga minyak di dalam buli-bulinya.
Di sini sesungguhnya sudah jelas sekali perbandingan. 5 gadis bodoh hanya berfokus pada pengantinnya yang akan datang tanpa melihat kesiapan dirinya sendiri. Sementara 5 gadis bijaksana yang lain justru lebih melihat ke dalam dirinya sendiri, situasi dan keadaan yang justru merupakan sebuah perbekalan untuk masa depan mereka. 5 gadis bodoh hanya memikirkan saat ini, di sini. Sementara 5 gadis bijaksana justru bertindak dengan harapan-harapan. Hal ini kemudian terlihat pada saat pengantin datang. Pelita dari 5 gadis bodoh tadi hampir padam. Sementara ke-5 gadis bijaksana tadi justru menambah pelitanya dengan minyak sehingga terang benderang dan siap menyambut pengantin yang datang dengan gembira dan rasa syukur. Nah, ibu bapak, saudari dan saudaraku, adik kakakku sekalian, sikap ke-5 gadis bijaksana inilah yang justru merupakan gambaran keberimanan sejati kita. Benar bahwa mungkin tidak mudah. Mereka harus memikul buli-bulinya, harus capek, susah untuk bawa buli itu. Bahkan juga mungkin mereka diolok-olok. Kenapa lu harus pikul lagi? Kenapa lu harus pikul lagi? Tapi justru keuletan, ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati mereka inilah yang justru memenangkan mereka. Sementara ke-5 gadis bodoh tadi, mereka tidak mau capek. Mereka tidak ingin susah. Apalagi nanti gengsi karena ditanggung. Kok kenapa pikul buli? Maunya yang gampang saja. Dan justru faktor inilah yang menyebabkan mereka dalam ketiadaan. Tidak dapat apa-apa. Ibu bapak, saudari dan saudaraku yang terkasih, kisah yang dipertontonkan oleh ke-5 gadis bijaksana tadilah yang layak kita teladani. Bahwa benar menjadi orang yang benar-benar beriman, kadang kita ditantang. Ditantang. Dilukai, bahkan dijebak. Namun kesetiaan dalam menjalankan semua perihal kesakitan inilah yang justru mendatangkan keselamatan. Maka jangan sekali-kali meremehkan iman seseorang. Jangan. Sebab seringkali dalam kenyataan mereka tampak berkekurangan. Tapi dalam harapan dan masa depan, justru mereka mempersiapkannya dengan lebih baik. Karena itu Bapak, Mama, adik, dan kakakku saudara sekalian, marilah belajar beriman dari Santa Monika yang pestanya kita rayakan pada hari ini, dan juga yang sekaligus menjadi pelindung KUB kita, Santa Monika. Ia adalah seorang ibu dari santo besar dalam gereja kita, yaitu Agustinus. Dan kisahnya menjadi ibu dari Agustinus dan suami dari Patricius adalah sebuah kisah pertarungan hidup yang panjang. Sebab menghadapi suaminya dan anaknya adalah bukan perkara mudah. Patricius suaminya bukanlah seorang suami yang layak dicontoh. Dia adalah seorang kafir yang perangainya suka pemarah dan suka menghujat. Agustinus apalagi. Ia menjadi beban bagi ibunya yang adalah seorang pengampun, pemaaf yang tanpa batas. Agustinus menolak dibaptis dan memilih aliran sesat yang justru membawanya pada kejahatan dunia. Namun perlawanan batin dari keduanya ini justru tidak pernah menyurutkan semangat Santa Monika. Sekalipun hatinya terluka, bahkan berulang kali ia mengucurkan air matanya, bahkan membasahi bantalnya sendiri. Namun selama itu pun ia kesetiaannya dalam mengawal
kesesatan mereka dengan doa-doanya ini, yang justru menjadi rahasia terbesar dari mujizat pertobatan yang dialami oleh suami dan anaknya ini. Suaminya bertobat dan menerima baptisan 1 tahun sebelum dia meninggal. Dan Agustinus juga bertobat, lalu mempersembahkan dirinya menjadi imam dan bahkan menjadi seorang pujangga gereja yang hebat. Dari kisah inilah kita bisa bayangkan betapa ajaibnya Tuhan mengerjakan semuanya kepada Monika. Dan inilah ganjaran Tuhan kepada kesetiaan Santa Monika. Bukan berapa lama persoalan, bukan berapa lama. Tetapi sejauh mana setia kita menghadapi pengalaman-pengalaman hidup yang keras. Pengalaman hidup yang membuat kita terguncang. Yang membuat kita merasa hidup kita berakhir hari ini. Di mana kesetiaan kita? Adakah yang lebih dahsyat dari doa seorang ibu? Adakah hal yang lebih mengagumkan dari kasih seorang ibu? Adakah rasa yang lebih dalam dari rasa sayang seorang ibu? Adakah setia yang lebih kekal dari kesetiaan seorang ibu? Tidak ada. Gilda Renner pernah mengatakan demikian. Menjadi seorang ibu adalah pertaruhan terbesar di dunia ini. Namun menjadi seorang ibu pun adalah sekaligus kekuatan hidup yang paling mulia di muka bumi ini. Sangat besar dan menakutkan resikonya. Namun ini juga merupakan tindakan optimisme tanpa batas. Marilah ibu bapak, saudari dan saudara, dengan belajar dari semangat pelindung KUB kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dan tangguh di dalam iman dan harapan kita kepada Tuhan. Semoga dengan merayakan pestanya, kita belajar dari spiritnya, memakainya, dan menjadikannya senjata kita. Tidak ada yang lebih besar dari doa. Tidak ada yang lebih kuat dari doa. Dan tidak ada mujizat tanpa doa. Sekalipun kadang kita berdoa sampai capek, bosan, bahkan jenuh. Tapi ingatlah ini, tidak ada hal terbaik selain doa yang dapat kita panjatkan meraih kemenangan. Sekalipun kadang kita mendapat perlawanan, kita ditolak, bahkan ditinggalkan. Ingatlah bahwa pengalaman Santa Monika adalah tangan yang harus kita hidupkan untuk belajar bertahan dari setiap gempuran di dunia ini. Selamat untuk Anda sekalian yang memilih Santa Monika sebagai pelindung KUB Anda. Semoga Anda sekalian menjadi Monika-Monika milenial yang dapat mempertahankan dan menunjukkan kepada sesama Anda bahwa sekali Tuhan sayang kepadamu, selamanya Ia akan tetap sayang padamu, asalkan kamu. Ibu bapak, saudari dan saudaraku yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya karena Allah Bapa yang kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang mentesan salam pementang Pontius Pilatus, kalikan wafat dan diakamkan yang bangkit, naik ke surga duduk sekarang Allah Bapa, yang naik ke surga duduk sekarang Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang
yang mati, dan Roh Kudus, Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami percaya bahwa barang siapa yang datang kepadamu, senantiasa Kau limpah dengan berkat dan rahmat. Maka kami mohon, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa permohonan. Doa umat. Umat. Doa umat bagi semua umat KUB Santa Monica. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan rahmat-Mu yang begitu besar kepada kami umat KUB Santa Monica. Terutama pada hari ini, kami bisa merayakan pesta pelindung kami, Santa Monica. Ya Bapa, kiranya melalui doa dan perlindungan Santa Monica, kami semua tetap kompak, setia dalam pelayanan kami dimanapun kami berada, selalu berusaha mencontoh teladan Santa Monica dalam kerukunan dan kesetiaan kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang sakit, baik penderita COVID-19 maupun mereka yang menderita sakit lainnya. Ya Bapa yang Maha Kasih, berikanlah mereka ketabahan dalam menjalani sakit yang dideritanya. Semoga mereka segera dapat sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami dampak karena COVID-19, ya Bapa yang Maha Murah, tunjukkanlah kemurahan hati-Mu bagi mereka yang saat ini mengalami penderitaan, baik secara finansial maupun secara fisik, akibat dari wabah COVID-19. Kiranya mereka mampu bangkit dari keterpurukan yang mereka alami dan tetap berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara kita yang telah berpulang ke hadirat Bapa di surga, secara khusus ayah kandung dari Bapak Mikael Jonta, Bapak Martinus Jonta yang pada hari ini telah menghadap ke hadirat-Mu. Ya Bapa, hapuskanlah segala dosa yang telah diperbuatnya, biarlah ia dapat berbahagia bersama para kudus-Mu di surga, serta menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Juga bagi keluarga Pak Mikael Jonta yang saat ini sedang berduka, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ini semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam ibadat keluarga ini, ya Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan jiwa dan raga, rezeki yang secukupnya, dan rahmat sukacita bagi kami, agar kami senantiasa berpegang pada kehendak-Mu dan mampu menjadi perpanjang tangan-Mu dimanapun kami berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudaraku yang terkasih,
Pada kesempatan ini kita mengambil waktu sejenak, kita ingat akan semua sanak saudara kita yang telah berpulang, orang tua, kakak adik, bayi nenek, om tante, sahabat kenalan kita telah berpulang. Kita ingat mereka di dalam doa-doa kita. Juga kita mempersembahkan intensi dan niat hati kita masing-masing, intensi keluarga kita, dan juga rencana komunitas kita ke depan kepada Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita siapkan hati kita, teks kita untuk sama-sama berdoa litani kepada Santa Monika. Litani kepada Santa Monika. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah. Bunda Maria yang kudus yang dikandung tanpa noda asal, doakanlah kami dan anak-anak kami. Bunda Maria, Bunda Kristus yang penuh kemuliaan, doakanlah kami dan anak-anak kami. Santa Monika, doakanlah kami dan anak-anak kami. Teladan para istri, Doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang mendoakan suamimu yang tak beriman, doakanlah kami dan anak-anak kami. Ibunda Santo Agustinus, doakanlah kami dan anak-anak kami. Guru yang bijaksana, penuntun Agustinus dalam setiap langkah hidupnya, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang dengan penuh hati-hati menjaga perilakunya, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang pedih dan menderita karena anakmu menjauh dari kebenaran, doakanlah kami. Dan anak-anak kami. Engkau yang dengan tekun memohon bagi keselamatan jiwanya, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang tetap berharap walaupun diliputi kepedihan hati dan air mata, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkau yang dipenuhi kegembiraan karena pertobatannya kepada Allah, doakan kami anak-anak kami. Engkau yang dengan tenang meninggal dunia setelah memenuhi segala kewajibanmu, doakanlah kami dan anak-anak kami. Engkaulah perantara yang setia berdoa bagi semua ibu yang berdoa dan menangis sepertimu, doakanlah kami dan anak-anak kami. Dengan perantaran Santa Monika, semoga Tuhan melindungi anak-anak kami. Melindungi anak-anak kami terhadap tipu muslihat setan. Melindungi mereka dari perbuatan jahat. Jaga karunia rahmat di dalam hati mereka. Membiarkan iman Kristiani tertanam kuat dalam hati mereka dan menghasilkan buah berlimpah.
menggandakan perantaran-Mu pada anak-anak kami yang sedang beranjak dewasa, membuat penyesalan dan pertobatan yang tulus dan sempurna bagi semua orang yang masih hidup dalam dosa berat, membuat semua ibu mampu memenuhi kewajiban mereka secara tekun dan tak henti-hentinya, mempercayakan semua ibu di bawah perlindungan perawan Bunda Maria Bunda Allah, mengharapkan hati putramu tercinta Santo Agustinus sebagai perantara keselamatan anak-anak kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, selamatkanlah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Doakanlah kami Santa Monica, agar kami pantas menerima janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa dan tangisan Santa Monica demi pertobatan anaknya. Bantulah dalam kehidupan kami, agar setiap hari kami mampu menangisi dosa-dosa kami, dan selalu merindukan pertobatan serta pengampunan dari-Mu. Kasihanilah ya Tuhan para saudara-saudara kami, yang kini masih terkungkung dalam dosa, agar dengan penuh kesadaran mereka mengakui dosa-dosanya, sehingga kelak bersatu dalam kemuliaan-Mu di surga. Sebab Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami, dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa permohonan untuk terhindar dari wabah virus corona. Doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakan-Mu dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan dengan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkan penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menutup ibadat ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada peringatan Santa Monica ini, kami dilimpahi anugerah-Mu yang agung. Semoga hasilnya menyucikan kami dan bantuan menguatkan kami. Pada kesempatan ini pula kami secara khusus sebagai satu komunitas persekutuan yang berpelindungkan Santa Monica, kami bersyukur dan berterima kasih
atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sekalian. Kiranya semangat dan spiritualitas Santa Monica tetap membakar kami, agar kami senantiasa tampil sebagai saksi-saksi-Mu di tengah dunia yang serba hadonus ini. Lindungilah keluarga-keluarga kami, jagalah persaudaraan kami, dan bimbinglah kami dalam seluruh perjuangan hidup kami. Semoga cinta Santa Monica tetap merangkul dan menghimpun kami dalam komunitas basis ini, agar kami selalu bahu-membahu membangun persaudaraan kami, demi memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Semua ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, melalui perantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, selamat malam Bapak, Mama, adik dan kakak, saudari dan saudaraku sekalian. Selamat malam. Selamat Kasih, malam. itu buka kamu punya, kasih itu, unmute kah? Mute. Selamat malam, bagaimana? Sehat-sehat semua kan? Malam semua. Oh, baik, sudah. Selamat pesta pelindung. Salam untuk semua. Ada penyampaian untuk kalian dari pengurus KUB atau dari Bapak Ketua, dipersilahkan. Setelah itu baru kita. Bapak pengurus, Maria, siapa yang host, kasih kesempatan. Bapak pengurus Om atau siapa? John Seja. Pak Anton da Costa mungkin. Pak Antonius da Costa. Sudah. Aduh. Selamat malam semua. Salam. Malam dia. Malam. Saya ada di rumah duka bersama Bapak Michael Jonta dan keluarga. Jadi kami live dari sini tadi. Ini saya tidak terlalu setuju, jaringan ini tidak bersahabat. Tapi terima kasih banyak Diakon sudah memimpin ibadat sore hari ini. Seharusnya kami ada rencana yang lebih baik, tetapi karena mengingat ini masih PPKM level 7, PPKM-nya level 7 Diakon. Mudah-mudahan dia tidak turun, itu lebih naik lagi. Jadi kami juga bersyukur bahwa Bapak Martinus malam ini dibawa ke dalam doa, karena kebetulan beliau tadi pagi baru meninggal dan kebetulan bersamaan dengan acara ini. Jadi ya kami sangat berterima kasih banyak sekali. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Pak Sek. Selanjutnya mungkin menambahkan sedikit. Ini kita jaringan tidak bersahabat, jadi saya tidak mau baik. Terima kasih. Salam ya. Salve. Lanjut Ibu Maria. Sudah. Saya sudah. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Bapak Diakon yang telah membawa kita dalam doa dalam acara ulang tahun Santa Monica. Terima kasih juga buat umat KUB Santa Monica yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Salam semua. Tuhan memberkati. Oke, amin. Baik, sekali lagi selamat pesta untuk Bapak Mama sekalian yang dan memberikan selamat untuk Anda sekalian. Kita siapkan hati
berkat-Mu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudaraku sekalian, komunitas basis kita yang hari ini merayakan Pesta Pelindung, juga jiwa Bapak Martinus Tombat yang telah berpulang ke pangkuan yang ilahi, juga keluarga-keluarga kita, serta segala niat dan rencana bersama kita, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, adik, kakak, saudari, dan saudaraku yang terkasih, ini ibadat kita untuk memperingati Pesta Pelindung KUB kita, juga mengenang kepergian Bapak Martinus Tombat telah selesai. Selamat malam. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Malam. Selamat. Selamat malam, terima kasih. Hormat. Bagaimana? Baik-baik ya semua? Aman? Terkendali? Aman. Baik. Turut berduka cita buat Bapak Mikael Jonta. Kita doakan Bapak Martinus. Baik ya, selamat malam untuk semua. Saya pamit. Malam, Diakon. Oke. Sampai jumpa. Bye-bye, everybody. Malam Ibu.